seperti Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka sudah tahu akan wafat dalam keadaan teraniaya, dalam keadaan terbunuh. Sudah tahu. Ketika Nabi dengan 4 orang sahabatnya naik ke Bukit Uhud, ya, dengan 3 orang sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, naik ke Bukit Uhud. Tiba-tiba Bukit Uhud itu bergoncang, ya, bergoncang. Kemudian kata Nabi, "Utsbut ya Uhud, wahai gunung Uhud, diam. Fa inna fauqaka, sebab di atas kamu ada 2 orang syahid." Siapa itu? Umar dan Utsman. Sudah tahu bahwa Umar itu akan mati syahid, Utsman akan mati syahid juga. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena kan sahabat semuanya wali ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah dengan terperinci Nabi sampaikan, nanti akan datang seseorang kepadamu wahai Ali di waktu fajar, di waktu subuh, dan dia akan menebaskan pedangnya di keningmu, kemudian berdarah sampai membasahi jenggotmu. Ali tahu, bahkan waktunya pun sudah dikasih tahu sama Nabi. Ketika waktu itu datang, Imam Ali bin Abi Thalib keluar sholat subuh sendiri. Ya, di Kupah kejadian itu. Tidak membawa senjata, tidak didampingi pengawal. Kenapa? Tahu itu adalah malam yang telah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kok nggak menghindar? Sama dengan menghindar takdir. Beratnya jadi wali di situ. Kalau kita, wah nggak bakal keluar kan ini malam dibunuh nih, enggak, wali udah pasrah, nggak bakal jadi wali kalau tidak pasrah 100% kepada Allah. Kalau bahkan lebih 1000% mungkin kepada Allah. Tahu, pasrah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu diantara syarat kewalian. Nggak ada sedikit pun menentang dengan ketetapan Allah. Memang sudah seperti takdirnya, beliau terima. Sengaja keluar, Pak. Biasa kan bawa pedang, ini nggak bawa pedang. Padahal kanlah ngelawan 1 orang ngecetek Sayyidina Ali. Jangankan 1 orang, 10 orang pun bisa dilawan sama beliau, kalah semua. Ini melawan 1 orang, nggak dilawan sama Sayyidina Ali. Ketika pedang itu ya ditebaskan, dipukulkan ke kening Sayyidina Ali, Sayyidina Ali hanya menangkis dengan tangan kosong saja, berdarah dan tidak dikejar oleh Sayyidina Ali. Utsman pun demikian tahu, ya. Kemudian Sayyidina Umar pun sama seperti itu. Mereka sudah tahu Nabi yang ngasih kabar. Kenapa mereka tidak menghindar? Sama seperti menghindar takdir. Nah, itulah salah satu hal yang sulit diraih oleh orang awam untuk bisa menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kenapa tidak menghindar? Karena mereka pasrah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kan sudah ngasih tahu juga bahwa Sayyidina Husain akan terbunuh oleh umatnya sendiri. Bahkan Nabi sudah memberikan tanah kepada salah satu wanita sahabat, ya, disimpan di dalam kendi, dan dikabarkan bahwa di tanah inilah cucuku Husain akan terbunuh. Dan salah satu tandanya tanah ini berubah menjadi merah. Udah tahu. Kan mungkin dalam hati orang yang biasa, kenapa udah tahu nggak minta, kenapa disingkirkan aja atau enggak jadi aja? Kan udah takdir Allah. Allah kasih tahu takdirnya kayak gini, ya mau gimana lagi. Nanti kita bahasnya di bait selanjutnya tentang doa. Apakah doa itu bisa melawan takdir atau qadha apa tidak? Ya, kan takdir ada 2 nanti, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Dan itu pun kalau yang dibahas adalah tentang ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz, bukan tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, karena ilmu Allah tidak akan berubah lagi. Kalau sudah keputusan A, meskipun kita berdoa sampai meneteskan darah, tidak akan bisa berubah. Cuma kan siapa yang tahu tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tentang Lauhil Mahfuz mungkin malaikat tahu, ya, sebagian wali. Tapi kalau mutlak ilmu Allah, siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala?